Gaya normal, tegangan menimbulkan tegangan akibat normal, ya. Kita pakai lambangnya apa? Sigma N. Oke. Jadi masih hafal? Gaya normal akan menimbulkan sigma N. Ini gaya dalam ya? Iya. Apa? P per F atau P per A. P itu gaya normal, tentunya plus minus ya. Satuannya apa? Satunya kilogram per sentimeter kuadrat atau ton per Kuadrat. ya. Itu akibat gaya normal. Itu yang pertama. Lalu kita sudah belajar gaya dalam kedua apa? Momen. Nah, ini udah juga ada apa ini? Mx. Apa ini? Dikali Y. Kali Y bagi Apa X. itu nanti tinggal dicari. Ya. Ya. Selain Mx ada juga apa? My. Ada My ya atau My. Nah ini. Nah ini nih digabung dan umumnya memang harus terjadi sama-sama. Di suatu struktur tuh udah pasti di elemen struktur tuh nggak hanya gaya normal ada si ideal ya, tapi selalu terjadi ada normal ada momen. Normal saja kan nggak sentris. Kalau nggak sentris berarti dia dipindahkan ke sentris karena kita tidak pernah ingat ya. Ini nih untuk normal, gaya normal yang rumus ini nih untuk gaya normal yang sentris. Ingat-ingat, sentris. Jadi kalau nggak sentris gimana? Kakak kita udah belajar, pindahkan dia ke center, ya ke sentris, jadi sentris. Jadi eksentrisnya bisa terhadap apa? Kita punya dua sumbu X, sumbu Y. Jadi bisa eksentris terhadap sumbu E maka X, maka timbul MX. Kalau eksentris terhadap sumbu Y timbul MY, ya jangan keliru. Oke. Nah, ini kalau normal yang nggak sentris, artinya ini selalu bekerja sama, momen sama normal. Momen sendiri ada dua macam, momen akibat eksentrisitas gaya normal dan momen akibat beban luar. Sebetulnya momen akibat beban luar itu bukan MX, bukan MY, tapi apa? M ini dua, M set. Karena kan kalau kita menggambarkan katakan ini Excel roll, ya, ini ada irisannya di irisan CC, bentuknya seperti ini umpama ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah sumbu set yang mana? Ini titik sentris. Ini di sumbu set. Nah kalau di sini apa sumbu set? Ini sumbu set. Jelas ya, bisa dibayangkan ya? Itu sumbu set. Tetapi sumbu set dan sumbu X itu sebidang. Jadi saya arah ke sana, X arahnya kan ke sini sebidang. Ya, maka dapat dijumlah MX dan MZ. Sebetulnya beda. MZ itu apa? Momen akibat. Kan ini nih, kalau kita mencari MC itu sama dengan apa? MZ sebetulnya. Ya, oke, jelas ya. Dan ini nih antara momen dan normal ini selalu digabung. Dia akan menimbulkan apa yang disebut sigma lentur. Kenapa sigma lentur? Karena momen yang timbul adalah momen lentur. Apa jadi rumusnya? M atau P atau F ya, plus minus MX. Saya sebut tadi ini WX. WX itu adalah Y per IX ya, MY per W. Ini rumus kita, sigma lentur. Nah tujuan kita ingin mencari harga yang paling maksimum dari ini nih, sigma lentur maksimum. Kenapa? Karena ini untuk desain. Nanti kalau materinya katakan dari beton, maka ada sejumlah peraturan beton ya, atau kalau dari baja ada sejumlah peraturan baja yang harus dipenuhi. Ya, apa tegangan? Tegangan itu tidak boleh melampaui tegangan izin, tegangan terjadi. Ya, jadi kita mencari nih, ini nih tujuan akhir kita. Ini yang disebut nanti apa? Tegangan utama, ya, tegangan utama atau apa ya? Principal stress ya, bahasa namanya. Nanti
nanti kalau baca buku teks yang bilang nggak tahu ya, principal stress, ya, tegangan utama. Jadi kita arahnya mencari tegangan utama. Nah, tegangan utama itu bisa dicari dengan grafis. Untuk pertama kali ya, saya kalau lain kali ada yang terlambat, keluar masuk gini ya, keluar aja, mau saya ikut. Jam kuliah kan udah tahu, sangat mengganggu ya. Jadi prinsip stres itu, tegangan utama itu bisa dicari dengan cara grafis dan grafis. Ini bisa cara analitis. Ini bisa cari juga dengan grafis. Antara analitis dan grafis ini tentunya harus cocok, karena itu pakai skala. Ya, jadi saya kasih tahu lagi sekali lagi ujian, ya, bawa penggaris, bawa jaka ya, namanya nanti kita pakai lingkaran Moore. Ini grafis ini nih dengan lingkaran Moore. Lingkaran Moore. Moore itu nama orang ya. Namanya lingkaran tentu mesti bawa jangka ya. Selain jangka itu busur. Tahu busur? Tahu. Ya, gambar pakai skala karena nanti kalau kalian nggak cocok antara grafis dan analitis, bingung sendiri yang mana yang salah, yang analitis atau yang grafis. Analitis ada rumusnya nanti kan gitu ya, dalam skala ya. Nah yang grafis, nah, ikutin nanti. Kalau salah, kalau pakai skala, terus nanti dapetnya beda, singgung kan? Nah, ya. Jadi bawa mulai sekarang. Kalau untuk mekanika bahan bawa apa? Jangka, penggaris, jadi penggaris yang segitiga yang apa tuh kuning itu ya. Itu kan udah ada busurnya juga ya. Tapi kalau saya lebih senang pakai busur yang kecil ya, jadi lebih tepat ya. Karena nanti sudutnya 22,5 derajat, 25 derajat, 15 derajat. Kalau busur yang gede-gede, gambar kamu terbatas. Gitu. Nah, ya, ini saya cuma ngulang aja ya. Ini kita bicara tentang tegangan utama. Di samping itu ada lagi gaya yang ketiga. Apa gaya ketiga? Gaya geser. Ya. Ini juga akan menimbulkan apa nanti? Tau max. Ini sasaran kita mencari. Dicari juga nih tau max. Jadi ada sigma lentur max, ada tau max. Ya. Jadi pokoknya semua keadaan yang paling maksimum. Ya, di sini juga nanti ada tau max. Nyari. Nah, ini sekedar review, ya. Jadi kita punya 3 gaya dalam, masing-masing itu akan menimbulkan M dan N, menimbulkan sigma lentur, tau menimbulkan L menimbulkan tau. Tegangan geser. Oke. Kemarin saya udah masuk ya. Sekarang saya cuma dulu lagi. Kita kembali ke irisan kita. Ya tadi saya sudah bilang rumus yang pertama sigma n sama dengan P per F itu berlaku untuk n yang sentris. Kalau nggak sentris pindahkan ke sentris. Ya, makanya kan ada eksentrisitas satu arah, ada eksentrisitas dua arah. Oke. Terus masih ingat nggak nih gambar tegangan? Kita kalau gambar tegangan kan, ini irisan kita nih, irisan CC ya, katakan. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini O. Terus kita mau gambar tegangan akibat normal, masih ingat nggak? Ini garis nolnya dulu. Terus apa? Kalau katakan gaya normalnya tekan, diukur. Nah, ini yang kita sebut arahnya apa? Karena arahnya tekan. Ini ya diagram tegangannya ya. Ini tentunya punya dimensi ya. Karena kan ini kan tulisannya ke sana. Oke. Itu sigma n. Nah ini bentuk-bentuk ideal. Sama juga yang momen. Kalau momen gimana? Segitiga ya kalau bentuknya ideal
bentuknya ya. Nggak tahu kalau momennya senyum berarti di sini positif, di sini negatif. Jadi di sini kalau kita gambar begini bukan? Yang keliru ya. Itu sigma M. Nah ini kan dijumlah dengan segala macam kombinasinya. Oke. Nah lalu tadi ingat-ingat itu berlaku untuk semua gaya-gaya yang sentris, maksudnya bukan sentris gimana? Ideal, bentuk ideal lah, ya. Tapi sekarang kenyataannya kita kan bukan mau mencari ini, tapi kita mau cari apa? Ini kan? Itu tidak terjadi. Ini sekali lagi, ini irisannya apa nih? Ini irisan CC ini apa? Vertikal kan? Vertikal itu bidang apa? Bidang X sih. Bidang itu kan ditunjukkan dengan apa? Vektor X ya. Jadi ternyata yang bidang vertikal itu tidak memberikan. Ini kan kalau kalian menggambar begini, artinya tegangan ini bekerja di mana? Di seluruh tegangan. Oke. Tapi itu kan irisannya vertikal. Ternyata bidang vertikal itu tegangan di bidang vertikal tidak menjadi atau memberikan tegangan yang paling maksimal. Lalu di mana? Nah, di bidang miring, ya. Jadi itu yang memberikan maksimal. Nah, pertanyaannya berapa derajat kemiringannya? Kan kita nggak punya rumus. Yang kita punya rumus hanya di bidang vertikal. Nah, pertanyaannya berapa derajat? Ternyata yang maksimal itu adalah di bidang miring. Pertanyaannya berapa derajat itu kemiringan? Jadi semua rumus bidang miring itu diturunkan merujuk pada yang vertikal. Karena yang terpilih kan semuanya vertikal. Ya, itu ceritanya. Itu dipegang dulu. Nah, pertanyaannya berapa derajatkah kemiringan itu sehingga memberikan tegangan yang maksimal dengan gaya-gaya yang bekerja seperti soal, ya. Dan kemiringan itu juga bisa clockwise, bisa counter clockwise. Nah ini udah kasih rumus sepasang ya kali ya. Jadi itu yang perlu dituju. Jadi kalau kita gambarkan nanti sekali lagi di sini, ini tulisan kita. Tidak mau mencari tegangan di irisan vertikal, tapi kita yang mau cari adalah tegangan maksimum. Di mana tegangan maksimum itu terjadi di bidang miring. Dari berapa nih kemiringan itu? Jadi yang menjadi pertanyaan, berapa kemiringan ini? Sehingga memberikan tegangan yang maksimum. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nah, kemiringan itu bisa clockwise, bisa counter clockwise. Katakan ini. Ini clockwise yang beta, yang alpha counter clockwise. Bagaimana sih tegangan di bidang miring itu? Kalau kita lihat nih ya, kita kembali lagi ke bidang normal. Ya, normal itu artinya nih yang vertikal. Semuanya tegangan itu tegak lurus kan? Tegak lurus bidang negatif ya. Sekarang kalau di bidang miring juga harus mengikuti irama itu. Ya. Katakan bidang miring ini yang merah. Jadi mana sigma lenturnya? Sigma lentur ini bukan. Katakan kalau ini tekan. Kita menggunakan sigma n, dia belum maksimum. Kita pakai sigma n. N itu akan normal. Normal itu apa? Tegak lurus bidang miring.
Nah, ada lagi satu lagi apa? Akibat geser. Bidang geser kan di bidang. Ya, kalau ini ya, kalau ini begini. Ini yang akan kita cari. Turunkan rumus ini sigma n dan tau n berdasarkan rumus ini, rumus yang di bidang ini. Karena kita nggak punya rumus sigma n tau n, jelas? Nanti setelah tahu sigma n ini akan merupakan fungsi matematik. Nah, kalau fungsi matematik maksimum apa? D sigma n per dn sama dengan 0. Iya. Jadi ini maksimum. Jadi kita akan menemukan ini kan. Ketemulah sigma n. Kita nggak sebut lagi sigma n dan sigma maksimum. Ini sasaran kita. Begitu juga dengan taunya. Kalau kita tahu ini itu merupakan fungsi matematik, maka maksimumnya d tau n per dn sama dengan 0. Ya, jadi ini yang akan kita ini. Kemarin sigma n atau n sudah ya, jadi ya satu yang counterclockwise. Yang sudah dijelaskan sama Kak Eli yang counterclockwise berarti yang alpha merah. Nah sekarang ada sepasang lagi, kan dia bisa miringnya bisa clockwise, bisa counterclockwise. Sekarang yang biru, ya. Langsung dikasih aja Kak Eli ya. Ini perhitungan atau sasaran utama kita untuk ini. Kita utama ya. Dalam matematik udah tahu D tahu n, D sigma n per ds sama dengan 0. Nah sekarang kalau gerak fisik gimana? Nanti kita lihat. Ada pertanyaan di sini? Jadi kemarin udah dikasih sepasang rumus sigma n atau n dengan counterclockwise atau yang merah, ya. Itu kalau dilanjutkan itu belum maksimum. Nah pertanyaan kita kan berapa sih alfa ini atau kemiringan ini sehingga menimbulkan tegangan yang maksimum. Ya secara matematik kalau kita tahu sigma n merupakan fungsi matematik, maka untuk menjadi maksimumnya apa? Tinggal turunan pertama. Jelas ya? Itu inti cerita global ini kita. Nah detailnya nanti mungkin Kak Eli ya. Boleh silakan lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, boleh lanjut dari ini. Ingat-ingat ya, bawa muka, bawa busur, garis ya. Baik, saya lanjutkan ya. 2-3 minggu lalu ya, mungkin saya sudah bahas mengenai tegangan di bidang miring. Khususnya yang kita punya komponennya ada sigma X, sigma Y, dan tau X-Y. Ada yang masih ingat rumusnya? Tegangan di bidang miringnya akibat 3 komponen tersebut. Ini yang counterclockwise ya, kalau tidak salah saya kasihnya. Sambil kalian hafalkan ya, nanti ujian tidak ada buka catatan. Tidak ada. Ya, sigma n-nya apa rumusnya? Sigma X plus sigma Y per 2 plus sigma X min sigma Y per 2 cos 2, saya pakai V kalau nggak salah ya, dikurang tau XY Sin 2x. sin 2x. 2V 2v. V ya. Nah ini untuk tegangan normalnya. Sekarang tegangan gesernya sigma X min sigma Y per 2 sin 2V plus
Atau XY cos 2. Sudah hafal rumusnya? Oke, nanti dihafalkan ya, apalagi nanti ada sepasang lagi yang clockwise-nya. Sekarang kalau untuk yang sepasang bentuknya sama ya. Jadi ininya kalau kalian menghafal ya, kalian lihat nih polanya. Oh, ini bentuknya kalau yang sigma n seperti ini, kalau yang tau n seperti ini ya. Nah, sekarang ini sama nih. Sigma x ditambah sigma y per 2 ya, masih sama ya. Terus bentuknya ini lagi nih, ada sigma x dikurang sigma y per 2 nya. Ya. Kemudian ini yang low x. Cuma beda ini plusnya. Jadi kalau kalian hafal satu pasang, di yang bentuk lainnya kalian tinggal ingat perubahan tanda positif negatifnya ya. Kalau n-nya jadi ini bentuknya. Ini untuk yang counterclockwise kemiringannya. Ini untuk kemiringan yang clockwise. Jadi nanti kan tadi Bu Grace sudah jelaskan, waktu kita mau masuk ke tegangan utama, kita punya analitis dan grafis. Jadi ini untuk analitisnya, ini yang perlu kalian hafalkan. Jadi misalkan di soal nanti kan diberikan nih, kemiringannya sekian, clockwise atau counterclockwise-nya tinggal kalian lihat dari bentuk soalnya. Wah, ternyata dia counterclockwise, berarti kalian waktu menghitung analitisnya silakan kalian pakai rumus tegangan bidang miring yang counterclockwise kemiringannya. Tapi kalau dari soal kalian lihat bentuknya adalah clockwise, masukkan rumusan yang clockwise. Selanjutnya saya langsung masuk tegangan utamanya. Tadi Grace juga sudah sampaikan, ini masih tegangan di bidang miring. Jadi kalian kalau masih ingat, awalnya kita punya tegangan kan yang tadi itu di irisan vertikal. Kemudian kita tahu itu bukan merupakan nilai maksimum, tapi kemungkinan adalah di kemiringan tertentu. Sedangkan kita tidak tahu, besarnya tidak tahu, kemiringannya tidak tahu. Jadi kita lakukan permisalan dulu. Oh, ini rumusnya kita dapat nih, rumus tegangan di bidang miring. Nah, dengan kita sudah punya rumusan ini, berarti kita bisa mencari nilai maksimumnya. Dengan apa? Kita punya persamaan, kita cari maksimum secara matematis, berarti kita turunan sama dengan. Jadi ini untuk yang tegangan lenturnya, kita dapatkan tegangan maksimum minimumnya. Ini kita turunkan untuk mencari nilai tegangan geser maksimum minimumnya. Oke, kita coba masukkan ya. Jadi dari nilai ini yang akan kita dapatkan secara maksimum minimum pertama adalah sudutnya, kemiringannya. Waktu kita turunkan kan sama seperti kalian mencari gaya-gaya dalam ya. Kalian mau mencari momen maksimum, kalian dapatkan apa? Pertama X-nya. Di X berapa sih nilai maksimumnya? Ini juga sama, kita turunkan, berarti kita dapat apa? V-nya ini. Di kemiringan berapa? Nilai ini maksimum. Baru kita substitusikan lagi ke persamaan ini, kita dapat nilai tegangan maksimumnya. Ya. Di sini tegangan utama.
kita turunkan terhadap fungsi sudutnya kemiringannya. Jadi ini kalian turunkan. Ini kalau diturunkan terhadap sudut berapa turunannya? Tuh tambah Nih, tuh. persamaan ini kalau kalian turunkan terhadap fungsi, kalau di momen kan terhadap fungsi X jarak. Kalau ini terhadap V-nya. Berarti kalau ini diturunkan sama dengan berapa turunan sigma X tambah sigma Y per 2 terhadap fungsi sudut? Jadi berapa? Matematikanya? Oh bagi V. Oh bagi V itu ya. Oh bagi V. Wah, aksen Berarti? ya. Kenapa? Karena tidak mengandung unsur V-nya. Ya. Nah, yang ini kalian turunkan. Saya juga matematik lupa ya. Jadi kalian kalau saya salah juga diingatkan. Oke? Ini kalau diturunkan ada? Nah, jadi yang konstantanya kita tetap tulis ya, sigma X min sigma Y per 2. Oke. Nah, sekarang yang mengandung V-nya adalah cos 2V. Cos 2V kalau diturunkan terhadap V sin 2V Kali 2. kali 2 turunan dari 2V. Udah ada mentoring ini udah ada. Ini saya kirim aja nanti disangka kurang ya. Oke. Terakhir yang tau XY-nya. Tau XY-nya tetap ya konstanta ya. Cos 2pi kali Oke, jadi kita sederhanakan. Ini adalah duanya saya coret di sini ya. Nah, ini minusnya saya masukkan, saya rubah tandanya. Jadi sigma Y dikurang sigma X. Ya. Tuh tukar gitu. Minusnya saya masukkan di sini. Oh iya Bu. Ya. Sin Panik saya. 2V yang ini dikurang Itu 2 minusnya Toh, dipindah ke XY depan. cos 2V sama dengan ini saya pindah ruaskan. Jadi sigma Y dikurang sigma X sin 2V sama dengan 2 toh XY cos 2V. Oke, saya pindahkan lagi sini. Jadi sin 2V per cos 2V sama dengan 2 toh XY per sigma Y min sigma X. Ini jadi tangan. Ya, jadi kita tujuannya mau cari apa? Kemiringannya. Jadi langsung tinggal dimasukkan di sini. 2V sama dengan arcus tangan 2 toh XY per sigma Y min sigma X. Ya, terus hasilnya tinggal dibagi. Jelas ya? Jadi ini adalah nilai kemiringannya, nilai sudutnya untuk kita mendapatkan nilai tegangan lentur maksimum minimum atau kita sebut tegangan utama. Besar arahnya. Nah, ini disubstitusikan ke sini, kita dapat rumusan tegangan maksimum minimum. Iya. Tapi kalau nanti kalian sudah dapatkan rumusnya, ya tinggal masukkan rumus aja. Oh, ini besarnya, ini arahnya. Ya,
ingat waktu nanti kalian memasukkan rumus, waktu tegangan kan kalian punya nilai positif negatif. Nah, waktu dimasukkan di rumus, positif negatifnya harus dimasukkan. Contohnya sigma x-nya nilainya positif, berarti di sini positif. Tapi kalau sigma x-nya nilainya negatif, berarti minus. Ya, jadi harus perhatikan tandanya juga dimasukkan. Ya, kenapa? Ya, jadi semuanya tau xy, sigma x, sigma y, semua tanda harus diikut sertakan. Ya, ini ingat, ini adalah arah tegangan utama atau arah tegangan lentur. Sigma kan lentur ya, maksimum minimum. Bukan arah tegangan geser. Oke? Jadi saya ini yang saya kotakin merah, ini adalah arah tegangan utamanya. Iya, betul. Jangan nanti kalian bagi dua dulu baru di atas, jangan. Ya. Terus ingat itunya ya, modenya ya dalam degree ya, jangan radian. Kalkulator kalian. Takutnya kepencet apa kalian cek, takut berubah. Cek modenya. Oke? Nah, ini setelah itu kalian substitusikan ke persamaan ini, kita dapatkan nilai tegangan utamanya. Degree biasanya mas yang sudut ini loh, yang itu apa namanya, yuk degree kan yang derajat biasa cos 30 mas, ketuk cos 30 setengah 3 udah gitu aja. Bener-bener kita mas masukin alkes udah otomatis. Jadi cek radian nanti katanya. Radian kan 1 radian 180 kan 1 lingkaran 360. Jadi ini rumus besar tegangan utamanya ya. Kalian dari yang mensubstitusikan nilai sudutnya ini, kita dapatkan ini adalah besarnya. Maksimum berarti nanti kalian masukkan tandanya positif ya. Jadi itu nilai sigma maxnya. Waktu sigma min masukkan yang negatif. Jadi ada dua nilai, sigma max, sigma min. Betul. Jadi mungkin saja nilai max sama min bisa satu positif, satu negatif, bisa dua-duanya positif-positif, bisa dia negatif-negatif, tergantung nilai sigma x dan sigma y dan atau x y. Nanti kan ada cara gratis.
tegangan geser maksimum minimum. Ada yang mau coba menurunkan? Pakai yang batas lopes aja ya. Turunkan dapat arah tegangan tertentu. Ya Pak Maser mau? Saya banyak mau. Sambil kalian catat itu kalian hafalkan rumusnya. Ingat tidak ada headset ya, tidak ada notes, tidak open notes, Tidak. close book. Berarti nggak ada pocong. Nggak ada pocong. Kenapa? Berarti apa ini mesti tahan 2x aja, nggak usah turunin aja kan? Iya. Apa? Nggak usah turunin kan? Jadi ngelatih MTK kita. Hah? Ngelatih MTK kita. Kelamaan ini kita udah langsung materinya puasa semua. Biar rasa dekat dipanasin. Maksudnya panasan? Kebanyakan ini. Kebanyakan nyalin. Ini distraksi mas. Untuk Pengalibatin. notasi sudutnya, kalau kalian mau, itu kan kita dalam pi ya untuk kemiringan bidang miring. Nanti boleh kalian menuliskan misalkan untuk tegangan utama, arah tegangan utama kalian boleh menyimbolkan notasinya pakai alfa. Jadi kau tahu alfa itu menunjukkan arah tegangan utama. Kalau pi itu tegangan di bidang miring. Terus misalkan untuk tegangan geser arahnya dalam beta. Oh, boleh beda-beda. Boleh. Takutnya kalian semua pi kalian bingung nih pi yang mana boleh karena kalian mau ini Iya. di dalam alfa ya. Betul. Ya, alfa beta. Itu jadi beta beta. Saya tenang. Kurang besar, kelihatan. Ya, satu nih. Gani raya banget sekarang tadi. Sama. Saya Gani ini. Nah ini catatan TM mas ya. Sudah ini dia. Kami itu demu nih. Inilah. Saya nggak mau mati di sini. Keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat dari identifikasi kode bocil. Itu mantek. Oh, oke. Apa aja? Oh iya, lebihnya mana? Oke, lebihnya kecil. Nah, ada lebih. Ya terus ini ngapain bilang? Kalau kecil nggak ada. Ada kecil. Saat itu ada dimasak. Maksimum minimum maupun tegangan geser maksimum minimum. Ini adalah arah tegangan geser maksimum minimum. Jadi kalau itu arah tegangan utama atau sigma max, sigma min, ini adalah arah tegangan geser maksimum minimum. Ya, akan saya mau tadi lambangkan ini nanti
dapatkan besarnya, koma, minus. Aku bisa. Ya, gampang kan hafalinnya? Yang taunya cuma yang ininya saja. Nanti yang di kotak aja. Nah, oh ya, kalau kalian nanti takutnya bingung, semuanya saya pakai dalam sigma X dikurang sigma Y aja deh kan. Ini nanti kalian lupa di sini sigma Y kurang sigma X. Dijadiin dan supaya menghafalkannya semua sama, bentuknya adalah sigma X kurang sigma Y ya. Ya. Kalau misalkan kalian mau bentuk polanya semuanya sigma X kurang sigma Y, ingat ada minusnya ya. Nah, Kalau bentuk polanya apa? jadi ini Oh, ini bedanya apa? analitisnya yang kalian hafalkan adalah ini tegangan bidang miringnya, semuanya seragam. ini adalah tegangan utamanya, besar dan arahnya. Ini adalah tegangan geser maksimum minimumnya, besar dan arahnya juga. Ya, itu untuk analisis. Ada pertanyaan untuk analisisnya? Tidak usah dihafalkan hitungannya, cukup hafalkan rumusnya. Yang bedanya apa mas sama minta Y itu? Yang minta Y sama minta X sama minta Y itu yang dua yang itu yang lain dua-duanya bedanya apa? Sama aja. Biasanya kan kalian lihat di irisan kalian ketemu si Iya, ini kurang S jadi ya. tegangan itu tegangan Oh geser sama aja ya. dong. Nanti di sini kita mau tujuannya adalah masuk ke partikel kubusnya. Jadi kalau biasanya kan kalian di irisan ya, irisan artinya apa? Kalian menggambarkan tegangan di sepanjang bidang irisannya itu. Nah, kalau partikel kubus kita ambil satu titik kecilnya, satu partikel saja. Jadi tidak keseluruhan. Contohnya kalau kemarin kan kalian punya makanya diminta di irisan sini misalkan ya. Nah ini nanti kita ambil satu titik saja, jadi tidak sepanjang irisan ini. Jadi kita mencari tegangannya. Nah di partikel kubus ini kita punya komponennya nih tadi sigma X, sigma Y dan tau XY. Ini akan kita masukkan lagi ke tegangan utama. Ya, tegangan utama ini analitisnya. Nanti setelah ini saya jelaskan yang grafis dengan lingkaran. Rin. Yang mana yang mau dihapus? Ini udah catat ya? Udah. Ya, ini. Waduh. Partikel kubus. Ini sudah langsung diberikan partikel kubusnya, tapi kalau belum, berarti kalian harus cari dulu komponennya tadi, sigma X, sigma Y dan tau X. Ya. Udah habis. Bikin orang Ngantuk, orang lemes. biasanya ya Jantung lemah.
semuanya. Saya hancurin kan nggak ada otak. Ini dia Mektan gini lah. Oh anjir. Bukan Nektar. Oh, bukan. Kemarin apa? Raja. Aja. Baju saya sana hangat mas. Asnya itu kasih agak zaman dulu aja mas. Kacau banget. Audit mas, audit Audit ya, secara audit ya. hasilnya. Partikel kubus adik. Mantap. Nah, ini bentuk sudah langsung ada partikel kubusnya. Jadi komponennya ini sudah langsung diberikan. Kalian tinggal masuk ke tegangan utamanya. Nah, tapi ada bentuk soal yang masih dari struktur. Kalian harus cari nih komponennya, baru masuk ke tegangan. Wah, iya. Mas, Nah, ini yang diminta secara analisis dan grafis. Yang analisis berarti tinggal kalian masukkan ke rumusan yang baru saya berikan tadi, ya. Gambarnya dengan sekarang waktu ini dijelaskan. Sudah dicatat juga ya? Sudah bisa sendiri. Saya mau coba maju, kita masukkan rumusnya. Analisisnya dulu. Baru setelah itu. Jual saja saya terus. Kapan? Siapa mau maju? Nah, Wah, wabbat ya udah. Saya coba. nah ini bebas. Jadi kalian boleh pakai terhadap sigma X, boleh pakai terhadap sigma Y. Nah ini yang membedakan adalah nanti kalau buat kalian pengecekan harus serasi dengan grafisnya. Jadi waktu analitis kalau kalian pakai tandanya berdasarkan arah sigma X negatif, nanti waktu kalian mengerjakan grafis juga harus menggambarkan tau X-nya dalam arah sigma X. Tadi bisa baca jawabannya. Silakan. Jadi si Michael negatif. Iya.
bawah ke atas. Kalau yang Y atas bawah. Kalau besar sih pasti sama ya. Mungkin arah yang berbeda. Arahnya bisa positif, bisa negatif kalau soalnya kalau Berarti besar kan kita dalam kuadrat. Saat kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Ke sini Yang ada progres. Negatif ya seperti Ya, progres. Harusnya 320 nih, 100. Patokannya harusnya sigma X-nya itu tarik, sigma Y-nya itu jadi 320 dikurang 100. Oh, benar benar benar. Ini kan jadi masalahnya 30 bisa juga maksa tapi nanti kalau maksa kurang banyak itu aja. Kan tinggal 12 apa sih Pak Reza? Ini gimana bulan koleksi ya? Kamu mau pakai dalam arah apa? Nggak ngaruh sih. Yang ngaruh nanti di arahnya. Kalau di besar nggak ngaruh. Kan di kuadratnya juga positif. Ya udah. Mau pakai dalam arah apa? Pakai yang Ya. Yang maksudnya itu dalam 38 poin. yang lain juga sambil dikerjakan ya. Dan toples sama kantor toples sih mas. Dan di toples sama kantor toples. Yang kalau positif makin itu mungkin 182. Lambangnya yang lambangnya tuh. Oke, bener. cantik banget sih bro. Oh, kayak T. Ini min oh satu aja. Jangan langsung. Sedikit ya. Iya tujuannya. Kan rumusnya sigma X tambah sigma Y per 2. Iya. Ada sigma X-nya plus 320, sigma Y-nya min 100. Ya, dan seterusnya dimasukkan, kita dapatkan besarnya ini. Ini adalah sigma max, ini sigma min-nya. Bu, buat tahu tau XY-nya negatif atau positif gimana? Nah, untuk tau XY ini adalah kalian melihat ada dua nilai. Ada terhadap arah sigma X, berarti kan seperti ini tau XY-nya. Iya. Kalau kalian masih ingat lintang, kalau seperti ini artinya ini, sorry ini tadi. Masih Balik. Ini di arah sigma X. Negatif. Ya, di Negatif. ya. Negatif. Negatif. Berarti nanti masukannya min 200. Iya. Tapi kalau di sigma Y kita punya seperti ini. Artinya Positif. positif. Nah, ini bebas. Kalian mau masukkan kemana? Tapi harus seirama dengan grafisnya waktu menggambar.
Jadi waktu kalian menggambarkan nanti, masukkan sigma x atau x-nya minus 200, nanti di lingkaran more-nya kalian menggambarkan tau x-nya harus di arah sigma x. Tapi kalau kalian masukkan di analitisnya positif 200, waktu menggambarkan grafisnya, tau x-nya gambarkan di arah sigma y. Nanti saya jelaskan waktu gambarkan. Ya, jadi teman kalian memang masukkannya di arah sigma x, jadi negatif dia masukkannya. Jelas ya? Yang mau bertanya lagi? Tegangan geser, tegangan utama, besar dan arahnya. Nah ini besar, arahnya ya, arah tegangan utama, ini besarnya. Ini yang tegangan gesernya dimasukkan ya, besarnya, ini arahnya. Nah ini yang tegangan bidang miring. Kan tadi kan juga waktu dijelaskan kan tegangan itu terjadi maksimum nih ya, bukan di bidang ini. Tapi rumus kita punyanya bidang ini kan, yang hitam ya. Yang maksimum itu di bidang miring, entah miringnya counterclockwise, entah miringnya clockwise ya. Nah, kita tadi kan saya juga udah gambarkan kan, ini ada irisan C ya. Tegangan itu bekerjanya di mana? Di seluruh irisan. Jadi kalau saya mau membayangkan, biar tahu nih ya. Ini irisan kita ya, B kali H, irisan C ini ya. Kalau di hadapan kalian ini kan, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, irisan C. Tegangan itu gimana? Tegangan, misalkan sigma N tadi, sigma N keluarnya segini nih. Tebel ini, tebel handphone saya ya. Apa sih, gimana kerjanya? Ini irisan C, ini sigma N tuh yang tadi saya gambar ya, merah ya. Ini tegangan, kalau tekan begini. Jadi tegangan itu bekerjanya di seluruh Bidang. penampang ya, di seluruh penampang, seluruh irisan kita. Tapi yang kita pelajari selama ini adalah di irisan tegak ya, apa, vertikal. Jadi ini nih tegangan nih, kalau besar tegangan sigma N segini nih ya, apa sih bayangannya gimana nih? Kalau tekan, menarik begini ya, itu. Nah, persoalannya sekarang bukan yang ini, yang kita punya rumus adalah di bidang ini. Sekarang maksimum itu bukan di bidang ini, tapi tadinya miringnya clockwise, nah miringnya counterclockwise, alpha. Nah itu yang mau kita cari, ya. Nah caranya gimana? Berhubung tegangan bekerja di seluruh bidang irisan, kan kita bisa mencari di titik ini, bisa dicari. Kalau secara matematis, irisan ini adalah kumpulan titik-titik, bukan? Jadi membentuk bidang, ya, secara matematik ya. Jadi sekarang kita nggak mau bidang yang ini nih, yang kita mau kan yang begini, nih bidang miring nih, ya. Kita ambil juga satu titik, ya, di bidang miring. Jadi mewakili bidang miring, yaitu adalah kubus. Kenapa kubus? Ini kan di bidang ya kalau kubus. Ya, jadi kalau kubus itu kenapa? Karena sisinya semuanya sama. Jadi tegangan dari semua arah sama, simetris. Jadi kubus itu adalah satu titik yang mewakili. Sekarang kita udah bicara di bidang miring. Jadi ambil aja di satu titik di sini kayak di sini kayak. Dia mewakili bidang miring ini. Itu riwayatnya yang namanya kubus tuh itu. Ya. Nah, pada kubus itu ada bekerja apa? Selama ini kan kita udah mengenal berapa? 3 macam kan? Sigma, 2, sebetulnya sih 2 ya, sigma dan tau. Tapi sigma kan terbagi X sama Y. Jadi ada sigma X, ada sigma Y. Sigma X yaitu arah sumbu X, sigma Y yaitu momen yang mengelilingi sumbu Y. Dan apa? Tau. Ya, jadi di kubus ini yaitu yang kita ambil satu titik yang mewakili bidang miring ini dengan kemiringan alfa, entah clockwise entah counterclockwise, bekerja harusnya ideal sigma X, sigma Y, dan tau. Tapi itu kombinasi 3 yang ideal, tapi bisa saja nanti kalau misalnya sigma X nya 0 bisa, atau sigma Y nya 0 atau plus atau min bisa. Jadi yang penting nih kalian di kubus ini nih wakil dari bidang miring ini. Nah,
temukan dulu sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, tau X-nya berapa. Dari sigma X, kembali lagi, sigma X apa sih? Tegangan yang timbul akibat momen yang memberi suhu X. Mx. Sigma Y apa? Tegangan yang timbul akibat Y. Cari tau X yang bintang. Tanda penting loh, ya. Jadi perhatikan, salah tanda biar bilangannya benar. Ya. Salah semua. Ya fatal, karena kalau tanda salah ya fatal. Ya biarkan biar momennya benar, kamu ulangan misalnya nanti kan itu kan ke desain ya. Tandanya salah, ya roboh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan nanti kita ke grafis ya. Ini kan analitis. Grafis analitis mesti sama. Makanya saya bilang jangan, nah ini garis gini ya. Tapi itu busurnya nggak tahu. Nah iya, lebih enak kalau nanti 15 derajat itu kertas kamu ada yang mungil banget. Mungil banget, saya nggak dapat.